Nauzubillah, LGBT, laki-laki tertarik kepada sesama laki-laki. Maka mereka pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Umat Nabi Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas bumi turun ke bawah, bagian kerak bumi naik ke atas. Sampai hari ini menjadi saksi sejarah. Dead Sea, dead mati, sea laut, laut mati namanya. Ikan pun tak hidup saking asinnya. Untuk menjadi bukti bagaimana Allah menghukum kaum Sadum. Mereka tidak memperturutkan hawa nafsu makan. Makan minum mereka sama seperti kita. Mereka memperturutkan hawa nafsu seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah kedua-duanya. Yang bertindak sebagai jantan, yang bertindak sebagai betina, halal darahnya menurut hukum Islam. Begitu lengkapnya hukum Islam. Dari mulai makan pakai tangan kanan, dari mulai menguap sampai lalat masuk ke tempat air minum, dibahas sedemikian sempurna. Berapa tahun kita merdeka? Sudah berapa kali anggota legislatif duduk untuk mengeluarkan undang-undang, perda? Adakah yang mengatur tentang homoseksual? Sampai hari ini boleh terkejut, boleh tak menduga, boleh tidak menyangka, ternyata belum ada hukum negara terkait dengan pelaku homoseksual. Makanya mereka bebas bertindak sesuka hatinya, mengejek-ejek agama. Kami berbuat, memang kamu mau apa? Uang-uang kami, dosa-dosa kami, urus saja sorgamu, jangan urus nerakaku. Dengan bangganya mereka berkata di medsos, memang uang adalah uangmu, dosa adalah dosamu, yang kena penyakit virus HIV/AIDS adalah kamu. Tapi kalau azab itu datang, maka orang-orang baik pun juga akan kena. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika angin puting beliung datang, ketika gempa bumi tiba, ketika tsunami menghantam, dia tidak membedakan mana rumah orang taat, mana rumah pelaku maksiat, rata dengan tanah. Dosa-dosamu, neraka-nerakamu. Tapi kalau azab itu datang, rumah kami akan kena juga, wahai pelaku dosa maksiat. Kalau belum sanggup menegakkan kebenaran, jangan bertepuk tangan melihat kemungkaran. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jangan berikan panggung kepada perbuatan maksiat dan dosa. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan, keluarkan undang-undang, keluarkan kepres, keluarkan perda, keluarkan perbub. Kalau ada kepala daerah, anggota legislatif rajin sholat duha, rajin puasa sunat Senin Kamis, itu bukan amalan pejabat, itu amalan anak TK, itu amalan emak-emak. Siapapun sanggup puasa sunat, siapapun sanggup berzikir sholat duha. Amal anggota legislatif adalah mengeluarkan undang-undang yang menyelamatkan anak bangsa dari kehancuran. Di antara yang menyebabkan bangsa ini hancur adalah membiarkan kemungkaran. Orang-orang yang sayang dengan negara kesatuan Republik Indonesia, dia akan memperjuangkan hukum. Kenapa? Karena tidak semuanya selesai dengan khutbah. Disampaikan di khutbah,
pelaku dosa tidak sholat Jumat. Disampaikan di ceramah, yang hadir ceramah anak-anak dan lansia. Disampaikan dalam pengajian, yang pengajian ibu-ibu rumah tangga. Kalau mau negeri ini baik, maka keluarkanlah dalam bentuk produk undang-undang. Maka memilih orang baik untuk duduk di tempat yang baik, mengeluarkan hukum yang baik. Kita tinggal di negara demokrasi. Siapa saja berhak untuk mencalonkan diri, memilih dan dipilih. Umat Islam punya suara. Umat Islam akan memberikan suaranya. Pada saat itu dia sedang bersaksi di hadapan Allah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, ketika engkau memilih orang-orang yang mewakilimu untuk mengeluarkan keputusan bangsamu untuk orang banyak, saat itu kau sedang bersaksi. Aku bersaksi bahwa orang ini layak untuk mengeluarkan undang-undang, menjaga kehormatan anak cucu, harkat martabat bangsa Indonesia, yang menyebutkan nama Allah di dalam sumber negaranya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Setiap anak SD hafal itu. Kenapa? Setiap hari Senin dia akan ditugaskan guru untuk membacakan itu, bahwa negeri ini negeri bertuhan, bukan negeri berhantu. Negeri ini adalah negeri yang beragama, menghormati ajaran agama sebagai sumber inspirasi kehidupan manusia. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi.